soal Gaza ini menjadi sangat menarik karena dampaknya sangat begitu besar terhadap sikap masyarakat negeri kita Indonesia ini. Sebagai contoh, di Subang terjadi kumpulan ribuan orang yang menyatakan Subang bersatu untuk Palestina. Sampai Bapak Presiden pun bilang bahwa Palestina sudah terlalu lama menjadi korban, meskipun di suatu saat yang lain beliau menyatakan Israel perlu dijamin keamanannya. Bagaimana soal ini menurut Anda? Kehancuran Gaza dimulai dengan ulah orang-orang Hamas yang melakukan penyerangan secara mendadak kepada Israel, lalu menculik, menyandra sekitar 200 warga Israel kurang lebih. Ketika Israel dengan Gaza itu gencatan senjata ya teman-teman. Namun tiba-tiba dimulai pada 7 Oktober silam itu. Dan akhirnya sampai sekarang 53.000 warga Gaza menjadi korbannya dan kehancuran. Orang-orang yang berbicara tentang kejahatan Israel dan lain sebagainya, saya bukan untuk membela Israel. Cuman di balik Israel ada Iran sebagai dalang dari semua kehancuran di Palestina. Iran ini bermain cantik, Iran bermain rapi dengan mendanai beberapa milisi terorisnya, yaitu seperti Hamas, Hizbut Syaiton, Houthi, dan Bashar Assad beserta Garda Revolusi Irannya. Memiliki 5 kelompok teroris yang didanai oleh Iran. Kenapa saya menyebutnya teroris? Karena di antara milisi ini seperti Garda Revolusi Iran, Hizbut Syaiton, Bashar Assad, ini juga melakukan penjajahan di Ardus Syam, terkhusus di Suriah. Dikira orang-orang Suriah itu dikuasai oleh Syiah Rafidah, terkhusus Bashar Assad, itu kalian anggap sebagai pahlawan. Kalian perlu melek pada sejarah bahwa apa yang dilakukan oleh Iran di Ardus Syam, terkhusus di Suriah, itu jauh lebih kejam daripada Israel. Jelas, the real terorisnya adalah Iran. Saya ingin membuka fakta kepada kalian. Israel digambarkan seolah-olah paling jahat di dunia, melakukan kejahatan di Palestina, di Gaza. Yang jauh lebih jahat daripada Israel yaitu Iran. Iran duduk di kursi megahnya, di atas tahtanya, menunjuk Bashar Assad. Hei Bashar Assad, hancurkan Suriah. Garda Revolusi Iran, bantu Bashar Assad. Hei Hizbut Syaiton, bantu Bashar Assad membumi hanguskan Suriah. Jutaan umat muslim Sunni dibantai oleh sesuruhan Khomeini. Tahu itu? Kalian hanya dibuai, diberikan informasi tentang kejahatan Israel. Pelaku kejahatannya sebenarnya adalah Iran. Iran lah yang jelas-jelas menjadi penjahat, yang benar-benar jahat. Karena kalau Palestina dengan Israel, konflik mereka hanya di dataran mereka sendiri. Israel, Palestina, di Gaza. Tapi kalau Iran, nyebrang ke berbagai macam negara teman-teman. Ngutus Houthi di Yaman, ngutus Hizbut Syaiton di Lebanon, ngutus Bashar Assad di Suriah, ngutus Hamas di Palestina. 4 negara menjadi sasaran empuk permainan cantik dari Iran. Beberapa kali saya sebutkan, beberapa kali saya nyatakan di video-video saya, begitulah permainan Syiah. Karena apa? Mereka ini Syiah dengan Yahudi dulu sekali pernah bekerja sama di dalam membantai pengikut Al-Imam Syafi'i di tanah Palestina. Belum melek kalian? Dan ketika kita membuka fakta seperti ini, orang yang berusaha untuk menggembosi perjuangan Palestina, pasti mereka ini adalah antek Amerika, antek Yahudi, antek ini, antek itu. Dan pasti mereka itu adalah Wahabi. Pasti ujung-ujungnya ke Wahabi, teman-teman. Wahabi sendiri dulu pernah melakukan perlawanan juga kepada pemerintahan Muslim. Dulu Arab Saudi itu dikuasai oleh orang-orang Turki, orang-orang Sufi, teman-teman.